Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi di mata kuliah LO007 untuk pembahasan warehouse layout, yaitu fokus mengenai quantitative approach. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu nanti kita akan membahas mengenai menentukan kebutuhan ruang penyimpanan atau space requirements, kemudian mampu menghitung aktivitas penyimpanan atau throughput, kemudian adalah mampu menentukan perbandingan throughput dengan space requirement, dan yang terakhir mampu menentukan jarak perjalanan tiap blok ke pintu masuk dan pintu keluar atau in-out point. Seperti yang kita ketahui bersama, gudang itu adalah bangunan yang digunakan untuk penyimpanan barang. Jadi, oleh karena itu, gudang merupakan salah satu penunjang dan bagian penting dari suatu sistem produksi di perusahaan. Nah, kondisi dan pengaturan yang baik di dalam gudang itu sendiri, itu diharapkan dapat menghindari kerugian perusahaan, kemudian dapat meminimalisasi biaya, serta mempercepat operasional dan juga pelayanan kepada konsumen di perusahaan. Nah, sistem pergudangan yang baik itu sendiri adalah sistem pergudangan yang mampu memanfaatkan ruang untuk penyimpanan secara efektif agar dapat meningkatkan utilitas ruang serta meminimalisasi biaya material handling itu sendiri. Nah, kurangnya pemanfaatan ruang serta penyimpanan yang kurang efektif itu bisa menyebabkan banyaknya produk yang tidak tertampung di dalam gudang dan biaya material yang sangat tinggi. Nah, salah satu usaha untuk meningkatkan utilitas dan meminimalkan biaya perpindahan barang itu adalah salah satunya adalah penataan gudang atau membuat tata letak gudang yang efektif dan efisien. Sebelumnya, dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu penentuan tata letak ruang di gudang dengan cara metode dedicated storage. Jadi, penyelesaian masalah tata letak gudang ini sendiri, itu yang paling sering juga digunakan adalah metode dedicated storage. Nah, metode ini menggunakan penempatan lokasi atau tempat penyimpanan barang yang sifatnya spesifik untuk setiap barang yang disimpan. Jadi hal ini dikarenakan suatu lokasi simpanan diberikan pada satu produk yang spesifik saja. Jadi pada blok A, row A1 misalnya, itu hanya menyimpan produk X gitu ya. Jadi pada baris itu tidak disimpan barang-barang dengan jenis yang lainnya, hanya spesifik pada produk X saja. Maka dengan metode dedicated storage ini, jumlah lokasi penyimpanan yang diberikan pada produk itu harus mampu memenuhi kebutuhan penyimpanan maksimum dari produk itu. Nah, dengan penyimpanan multiproduk, daerah penyimpanan yang dibutuhkan adalah jumlah kebutuhan penyimpanan maksimum untuk setiap produknya. Adapun beberapa tahapan metode dalam dedicated storage ini, yaitu adalah pertama penentuan space requirements atau kebutuhan ruangnya berapa secara umum. Selanjutnya adalah throughput atau penentuan aktivitas penyimpanan. Kemudian perbandingan throughput dan space requirement atau T per S, dan selanjutnya adalah perhitungan jarak perjalanan dari setiap blok ke pintu masuk dan pintu keluar atau input dan output point. Dan yang terakhir adalah perhitungan jarak tempuh totalnya. Baik, kita coba masuk ke bagian pertama, yaitu adalah perhitungan kebutuhan ruang atau space requirements. Jadi kebutuhan ruang ini adalah untuk produk yang ditempatkan pada lokasi yang spesifik.
seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa metode ini hanya diperuntukkan untuk penyimpanan produk yang spesifik. Dan kemudian hanya satu jenis produk saja yang ditempatkan pada lokasi penyimpanan tersebut. Nah, rumus yang digunakan di sini itu adalah space requirements dilambangkan dengan atau dinotasikan dengan SJ, sama dengan rata-rata penerimaan produk di gudang itu dibagi dengan ukuran kapasitas dalam satu blok penyimpanan. Nah, ukuran kapasitas blok penyimpanan itu bisa juga ditemukan atau bisa dicari dengan cara yaitu jumlah susunan dikalikan jumlah tumpukan dikalikan kapasitas paletnya. Jadi kalau misalnya penyimpanannya dengan palet, maka dikalikan dengan kapasitas paletnya. Kalau misalnya disimpan dengan box, maka dihitung atau dikalikan dengan kapasitas boxnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, berdasarkan gambar, ini adalah contoh gambaran, sedikit gambaran untuk kondisi di gudang. Jadi bagaimana kita menentukan di satu blok itu kapasitas penyimpanan barangnya berapa. Jadi ini adalah sebuah gambaran. Mungkin nanti kita akan lihat lagi lebih rinci di slide berikutnya. Nah, ini selanjutnya adalah contoh studi kasus di pembahasan kita kali ini ya. Ini ada salah satu contoh layout gudang yang akan kita gunakan juga nanti untuk contoh penentuan warehouse layout gitu ya. Jadi pada gambar 2 ini yaitu adalah terbagi menjadi dua zona A dan zona B. Nah, zona A itu terdiri dari satu blok terdiri dari 11 susun, sedangkan zona B itu satu blok terdiri dari 7 susun. Nah, satu susunnya terdiri dari 3 palet yang ditumpuk ke atas. Nah, misal satu blok dapat menampung 7 susun, di mana satu susun terdiri dari 3 palet ditumpuk ke atas, maka dalam blok ini dapat menampung sebanyak 7 kali 3 palet ya.